وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة جميلة بينهم وبين وجدنا وجدنا وولدنا وولدنا وإخواننا وأهلنا وأسلمنا وأسألنا وأقرب بينهم وشر من هم علينا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وجميع أرواح من ذكرنا اسمهم غفر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Di man qala la ilaha illallah wajah. Kholisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum. Man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man. Iku kala ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah khalisan hali ikhlas. Khalisan hali ikhlas, mukhlison tur kang gawe bersih saking riya. Mukhlison tur kang gawe bersih saking riya. Dakhala mongko manjing sapa man. Dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, tanpa adanya rasa riya atau tanpa adanya unsur pamer, dakhul jannata, maka orang tersebut kelak nanti akan masuk ke dalam surga. Yang mana bisa kita tarik kesimpulan daripada hadis pertama ini, bahwasanya ketika kita itu mengamalkan amalan-amalan yang lain, tidak hanya la ilaha illallah yang sebenarnya, ya, amalan-amalan yang lain yang berkaitan dengan ibadah, itu memang penting untuk kita lakukan dengan dasar ikhlas, ya. Yang dimaksud ikhlas itu adalah wis murni, memang ibadah ini kita untukkan kepada Allah, tidak disertai dengan unsur-unsur yang lain, gak dielokno embel-embel sing liya. Contoh gampangnya, misal kita sholat, ya, sholat wajib. Kadang ada sebagian orang itu sholat karena hanya ingin mlebu surga atau karena takut kepada neraka. Kok aku gak sholat mlebu neraka. Nah, memang sebenarnya pernyataan ini seakan-akan benar, tapi sebenarnya kurang tepat, ya. Kurang tepat bukan berarti salah loh, ya. Kurang tepat menurut. Nah, kenapa kok bisa kurang tepat? Berarti selama ini kita ibadah, kita sholat karena hanya takut neraka. Berarti selama ini kita ibadah dan kita melakukan amal soleh karena hanya mengharapkan imbalan surga. Bukankah kita itu ibadah, kita melakukan amal soleh semata-mata karena adanya perintah dari Allah? Nah, berarti lantas bagaimanakah sikap kita yang benar? Maka yang benar adalah ibadah dan amal soleh yang kita lakukan tidak atas dasar karena ingin surga, dan juga tidak atas dasar karena takut neraka. Tapi yang benar adalah itu semua karena kita ini mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kita sholat ya mergo manut dawuhe Gusti Allah. Masalah surga neraka itu urusane beliau, ya. Kita enggak berhak ikut campur dalam ranah itu, ya. Nggih, kan banyak kisah-kisah, ya. Ono wong semasa hidupnya rajin ibadah, dong-dongane ya mati suul khotimah wonten. Ya. Ono wong seumur hidupnya ya ibadah blas ra pernah, tapi endingnya ya mlebu surga. Nah, itu sudah jadi bukti bahwasanya wilayah surga dan neraka itu urusan Gusti Allah. Nah, tugas kita sebagai manusia mek bondo manut. Entok.
Kalau misalnya kita menentukan, aku ibadah sregep berarti surga gurung mesti. Ya. Aku gak tahu ibadah berarti neraka yo gurung mesti. Nah, hanya saja yang Allah perintahkan yang mana dengan itu selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad bahwasanya kita sebagai manusia ini diciptakan di muka bumi ini hanya untuk ibadah. Ya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan mek kongkon ibadah ta wis. Masalah kok akhirat urusan surga neraka ya iku tergantung Gusti. Kita nggak bisa ikut campur di situ. Ya, karena dikisahkan gitu. Niki pun nanti mireng kisah Barseso. Nah, sing punya murid 1000 orang bisa terbang semua. Ya, kurang sakti apa beliau? Ya, dikatakan beliau itu sudah mencapai makom ma'rifat. Sampai dikatakan dalam kisah tersebut begitu ndangak nang langit ketok arsy Gusti Allah. Terus stop wis jos-jose wong. Hanya saja Yai Barseso ini punya kekurangan. Kekurangannya apa? Enggak seneng lek ana wong sing ibadah lebih sregep daripada beliau. Ya, itu kelemahannya di situ. Berarti lek misale ana wong, misale Yai Barseso ini begitu salat iso 1000 rakaat. Ya. Tapi lek begitu melihat ada orang kok iso salat 1500 rakaat, Yai Barseso iki gak tahan lho. Kok iso yo ono sing lebih hebat daripada aku ibadahnya ini gitu. Ya. Akhirnya pada suatu ketika iblis datang. Ancane lek wong sing pangkate tinggi sing nggodha ya iblisnya tingkat tinggi sisan. Ya lewat dhewe cukup ecek-eceke ya prajurit tok wis oleng ya. Wis gak usah bos-bosane cukup sing kei kroco-kroco wis kita wis oleng ya. Udah syukur nyang. Wis digodho anak buahe iblis. Gak usah koprale ya, cukup anak buahnya sebawah-bawahnya kita sudah oleng. Tapi untuk kelas-kelas tertinggi ini itu komandannya yang turun tangan. Lah iblis iki komandannya turun tangan, iki ngudone ugal-ugalan, iso nyamar dadi wong pisan. Ya, sebagaimana diceritakan dalam kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, Nabi Ibrahim ya begitu akan melaksanakan perintahnya Allah untuk menyembelih Ismail, iblis kan 3 kali nyamar di manusia itu. Ya, menggodha Nabi Ayub ya. Iblis itu 2 kali nyamar dadi manungsa, nggodha istrine Nabi Ayub. Ya, jadi iblis ku lek nggodha wong sing makome tinggi ya sing turun tangan langsung komandane. Lek komandan turun tangan iku iso dadi wong, ya iso nyamar dadi manusia. Bisa nyamar dadi apapun. Ya bahkan nyamar dadi malaikat pas nggodha Nabi Adam. Saktine iblis ngono iku ya. Jadi kita manusia gak usah iblis anak buahnya tercukup misalkan bisikan sek ngene dadi wis. Itu kita manusia. Nah, kenapa enggak heran? Karena bahwasanya manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya pada dasarnya manusia itu diciptakan dengan keadaan yang sangat lemas, gampang oleng lah gampang. Gampang oleng. Nah, jadi seperti itu. Nah, ya ibarat siswa itu ya, jadi balik nang ceritane. Enggak seneng lek ana wong sing ibadah lebih top daripada beliau. Lah akhirnya suatu malam kok misalnya biasa ya bahasa iki salate 1000 rakaat. Kok iki ana wong salat sampai 1500 rakaat. Atau biasa wiritan, ya beliau lek wiritan mari sampai notok subuh. Tapi kok pada saat itu di satu masjid berso heran. Kok ana wong wiritan iso 1 hari full. Ya, berarti kan ngelebihi beliau. Akhirnya takon. Nun sewu Mas. Jenengan wiritan kok iso saged suwe bahkan melebihi saya ngono. Iki apa to resepe? Ngono ya. Nah, ini ternyata iblis yang nyamar. Ya, akhirnya mengatakan seperti ini. Pak, kula niku iso wiritan suwe kok ngene iki mergo saya itu menyesali dosa-dosa saya sudah dahulu. Ya, dosa kula niku akeh wis ngono iku. Dosa kula niku kathah, kula pun nglampahi ngeten. Akhirnya kula niku menyesal dan saya berusaha mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Iblis iki. Anjen halus bahasanya ngoten iki. Akhirnya berasa lek kula angsal ora dosa napa sing menjengan. Akhire critakno dosa ngene. Lah berarti ngene ae Pak Yai, lek sampean wiritane pengin suwe kaya aku, sampean kudu dosa dhisik. Cepak nek ngene wis. Sampean kudu dosa dhisik pokoke. Halus. Oh ya wis. Berarti kudu ngakon dosa ya sak wiritane sesuai. Oh nggih Yai, kedah ngoten kados kula niki. Ngeten mawon. Kula gak ada pilihan. Ya
kula singen niku nate mabuk, ya, kula singen nate bunuh orang, kula singen nate memperkosa orang. Wis daripada tiga niki nopo sing jenengan pilih. Waduh. Wis akhirnya bar sesuk aku milih sing cilik ae minum minuman keras. Dianggap minuman keras itu dosa sing paling cilik, iya kan, daripada memperkosa atau membunuh kan ngono. Nah, ternyata ya gara-gara minuman keras iki akhirnya nyoba sak kletukan. Duh, kok enak. Wah, langsung los gak krasa entek sak botol. Akhirnya nge-fly. Begitu nge-fly, ono arek wedok liwat. Santri putri ini liwat ning ngarep. Wah, pasien iki. Sikat. Gasak. Mari digasak, wedi keruan, akhirnya dibunuh. Wis gara-gara dosa kecil merambat nang dosa besar. Nah, pelajaran yang kita ambil dari sini apa? Jangan sekali-kali kita itu meremehkan dosa kecil. Karena dari dosa kecil yang kita remehkan inilah yang nanti akan berakibat menjadi dosa yang besar. Nah, sak ciri-ciri dosa itu ngono dosa. Ya, enggak bisa diremehkan. Nah, lamun no awak dhewe iki kejerumus dalam hal tersebut ya ndang tobat. Ya, sadurunge tertobat. Ya. Maka dari situ akhirnya mari dari dosa kecil ini langsung sampai melakukan dosa yang besar. Jadi batin iblis, yes, misi sukses. Ya, ya. Dan akhirnya ya Barsiso ini apa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah itu gambaran ya bahwasanya surga dan neraka itu urusannya Gusti Allah. Awake dhewe gak iso jamin. Nek sing perlu kita lakukan adalah berusaha sebagaimanapun sekuat tenaga kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, tugas kita itu saja. Ya. Lek golek menungso apik iku yo angel tenan. Lamun ono ya 1-2 orang. Ya lek murni apik. Tapi lek berusaha baik ya itu mungkin banyak. Ya termasuk kita ini ya berusaha menjadi baik. Ini intinya berusaha untuk semakin menjadi lebih baik. Ojo sampai ngono tok wis ngono kok kurang sempet apik lah kok wis keburu kenalan mek malaikat Israil ya masalah. Ya, berusaha lebih baik aja ya. Karena kalau kita ingin menjadi baik wangel akhirnya hanya mampu berusaha. Nah, itu cerita sedikit. Itu ada di kitab Hikam insyaallah sarahnya sih. Ya, sarah Hikam. Nah, kemudian ada cerita yang kedua dikatakan ada seorang katakanlah berandalan desa. Saumur hidupnya ora tahu ibadah blas. Ya ora tahu ngamal soleh blas. Penggawane mateni wong tok ae. Ya, sampai dikatakan korbannya itu sudah 98 orang. Wis 98 wong sudah dibunuh menjadi korbannya. Mungkin hidayah sudah mulai turun di sini, mulai jenuh lah ya. Akhirnya dia dapat hidayah, berusaha ingin tobat. Ya, berusaha ingin tobat, akhirnya datang kepada suatu ulama di suatu desa. Datang nang seorang yai lah kan. Akhirnya curhat macam-macam. Ngaten yai kula mriki tujuane badhe tobat. Ya, badhe tobat kula niki singen tiyang boten sae. Kula pun membunuh 98 orang. Nah, lah kok dadak yai ini kaget. Loh, waduh cak awakmu wis gak karu-karuan iki. Kok iso wong 90 wong kok pateni sisan liya apa kok kabarmu iki? Dosa mulai diukur wis gak kira diampuni kan Gusti Allah. Wah iya. Akhirnya ya ini dipateni sisan. Akhirnya 99 orang korban. Ya, 99 orang. Ya, pergi ke satu yai lagi ngono. Ya padha ucapane dibunuh seret. 90 100 genap. Ya. Akhirnya terakhir nang ulama di desa lain. Nah, ulama dawuh ngene. Ya wis cak, awakmu sik ana kesempatan iso tobat. Tapi awakmu mondok ning daerah kono. Ya, pokoke kon mondok di daerah agak jauh ya. Mondok ning daerah kono. Ya, tapi syaratnya lek mondok mlaku wae. Ya, kamu harus jalan dari sini ke sana lek memang kamu ingin tobat. Jadi mampu. Ya, dari tempat yai tersebut menuju pondoknya jalan. Di tengah jalan akhirnya dia mati. Ya, preman iki mau mati. Nah, pas mati, oh malaikat loro engkel-engkelan. Di surga pun rokok iki. Terima kasih jini surga soalnya dia sudah sudah bertekad niat untuk tobat. Jijine rokok belum tobat tok sian. Wis ngene diukur. Jarake cedhekan di antara dia berangkat dari rumahnya tersebut atau sudah dekat ke pesantren.
begitu dikalkulasi, oh ternyata ketika dia meninggal jaraknya sudah dekat dengan pondok ya surga. Ya, itu bisa. Ya, terlepas itu benar atau tidak, setidaknya ada pelajaran kita ambil di situ, ya kan? Berarti wong lek wis niate tenanan, ya itu pasti akan melakukan, akan berupaya untuk apa? Sebisa mungkin yok carane dadi api. Ya, gampangane ngono. Wis pokok ono kerentek di dalam hati, keinginannya sudah tumbuh, nah maka akan berusaha sebisa mungkin untuk apa? Dilaksanakan. Wis pokok yok carane kudu iso tobat. Ya, intinya seperti itu. Maka yang penting di sini adalah hidayah itu urusannya Gusti Allah. Awak dhewe iki mek iso ndongakno. Ya, lamun kok wong liya awak dhewe ngerti, oh tonggo-tonggo awak dhewe kok sik burung pati kena. Ya kita aja merasa sing paling kena. Ya kadang kan delok wis ono tonggo wis ora tau salat misale, pagaweane berat-berat misale contoh. Wis lek gak ngono kadang di sore wis gua kembang. Waduh wis. Ya kita jangan berburuk sangka dulu, karena berburuk sangka itu meskipun benar hanya jadi fitnah. Ya. Jadi buruk sangka itu meskipun benar akan tetap menjadi fitnah. Tapi kalau kita berbaik sangka kepada orang meskipun salah itu tetap membawa berkah. Ya, makanya kenapa Imam Ghazali itu mengarahkan kita untuk selalu berhusnudzon kepada sesama. Ya, untuk selalu berprasangka baik. Oh, lamun kata di masjid paling ya salat di omah wis ngono ae, wis udan ae. Wis ngono ae. Karena kalau kita suudzon ya prasangka buruk nang wong wis mek dadi fitnah. Wis mek nggur tuwas lara kabeh. Maksudnya kita sendiri yang merasa sakit ya. Mangkel-mangkel dhewe ngono lho kan. Tinggal dhewe. Lek prasangka buruk nang wong ya wis mek mangkel-mangkel dhewe akhire. Wis tadi intinya umum baik. Kesimpulannya adalah kita jangan berburuk sangka kepada orang lain. Nah, masalah ikhlas mau tadi maksudnya gini ya. Berarti kalau kita ambil kesimpulan daripada hadis ini adalah kalau amal ibadah dan amal soleh itu semuanya kita niatkan semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, nggak merkocek dianggap wong sing paling top nih ngono, gak cek wong bukan karena tujuan kita supaya ingin dianggap wong sing sergap ibadahnya, ndak. Tapi tetap niat kita adalah mek lillahi ta'ala. Wis ka ono sing yo masalah surga neraka sapa jare Gusti Allah. Ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami di sini ya. Nah, pokok ini berusaha untuk menonton niat supaya tetap ikhlas. Hadis yang kedua, maqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong Man utawi sapane wong iku kana ana apa awalu kalamihi kawitan ucapane man la ilaha illallah atau la ilaha illallah ya, boleh dua cara dibacanya. Iku kalimat la ilaha illallah wa akhiru kalamihi lan akhire ucapan iman wa akhiru kalamihi lan akhir ucapan iman wa akhiru kalamihi lan akhir ucapan iman iku la ilaha illallah atau la ilaha illallah boleh dua wajah. Iku kalimat la ilaha illallah wa amila lan amal sapa man alfa sayiatin ing 1000 amal Allah in asya lamun urip sapa man alfa sanatin ing 1000 tahun la yas'aluhu mongko ora bakal nakoni ing man
La yasaluhu mongko ora bakal nakoni ing man sapa Allah Gusti Allah. Sapa Allah Gusti Allah andan bin saking suci dosa. Andan bin saking suci dosa wahidan kang siji. Ya. Andan bin saking suci dosa wahidin kang siji. Oh, hidin ya, wahidin kang siji. Pun. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Ya. Hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ucapan pertama kalinya adalah kalimat la ilaha illallah dan ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, meskipun orang tersebut melakukan 1000 keburukan, ya, dan andaikan orang tersebut itu hidup 1000 tahun, ya, maka tidak akan ditanya oleh Allah satu pun dari dosanya. Oh, keren kan? Diulasi Gusti Allah lagi. Maksudnya gimana? Ingat tadi. Seandainya ada orang itu hidupnya 1000 tahun. Nah, meskipun usia 1000 tahun tersebut tetap satu pun tidak ada amal baiknya sama sekali. Tapi kok begitu dia dulu ucapan pertamanya kena pas lahir kok dikenal no kalimat la ilaha illallah, atau bahkan nanti ketika meninggal ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Nah, yang demikian ini ya, nanti tidak akan ditanya oleh Allah satupun dari dosanya. Tapi ada penjelasannya. Ingat, maksudnya gimana? Jadi dia ini meninggalnya dalam keadaan membawa iman, gitu ya. Jadi dulu pas dia lahir ke dunia, dia lahir dalam keadaan Islam. Dalam artian lahir di tengah-tengah keluarga Islam, atau sebelum mati kober ngomong, maksudnya kober ngomong syahadat, kober tobat. Nah, maka nanti ketika dia meninggal dalam keadaan membawa iman seperti inilah, ya, dia dikatakan dosanya sudah diampuni. Lah wis diampuni nek gak ditakoni neh. Nah, gitu ya. Lah wis diampuni gak kira ditakoni meneh. Ya. Nah, hanya saja hadis ini jangan sampai kita salah artikan. Wis cukup kenal la ilaha illallah gak usah ibadah. Kok pokok mati nggawa iman lho. Hayai. Ya. Kadang kalau salah memaknai hadis kok ngono, oh berarti gak usah ibadah, pokok mati mulai la ilaha illallah surga. Oh, ngawur gitu. Hayai. Ngapalno. Lo ibadah itu sarananya kita kok. Ya. Ibadah itu sarananya kita. Ya. Secara rekene ibadah itu tikete. Ya. Masalah kok mlebu gerbong sing ndi ya ora roh. Wis pokoke awake dhewe berusaha untuk ngestokno dawuhe Gusti Allah. Maksudnya ngoten ya. Bukan berarti kok kita bisa masuk surga tanpa ibadah, diceritani ya. Iku bisa berlaku lek nang wong sing khusus-khusus mau iku lho. Ya sing penting ibadahnya tetap dilaksanakan, masalah surga neraka ku jare Gusti Allah wis mek ngono tok. Ya. Wis mek ngono tok. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Qur'an wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah sampai kalian semua ini nanti meninggal dalam keadaan tidak Islam atau meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Karena kayak parsiso mau ya sampai mati dalam keadaan gak nggawa iman itu bahaya tenan ya. Iso tadi urup-urupe geni neraka. Ya sekali lagi itu tadi ya. Pokok intinya surga dan neraka itu bukan wilayah kita. Wilayah kita hanya untuk ibadah, untuk amal soleh. Itu wilayah ya awake dhewe. Ya lamun gak iso ibadah sing top ya pokok ibadah wajib gak ketinggal iku sik aman-aman ae. Ya syukur-syukur ambek diselingi sunah titik-titik ngono oleh. Ya. Lah sing wajib ilang iki lho bahaya. Ya kan gitu. Nah, maka begini. Ketika seseorang itu wafat, ya, meninggal, itu nanti mudahnya orang tersebut mengatakan la ilaha illallah atau tidaknya itu tergantung dari ucapan sehari-hari ya. Gampangannya gini, kalimat terakhir nanti yang kita ucapkan ketika sakaratul maut itu tergantung dengan awak dhewe ngomong biasane. Lek misale kok seumur hidupnya iku kulino ngomong welek pencak-pencuk misale, ya aku atire. Kok lek pas malaikat Israil jawab jedar ngomong
Gawat lah. Bisa. Ya gawat kan. Mau dijual cek mau jantit ya. Emang mau bisa. Wes. Parah. Ya. Tapi kalau ucapan kita adalah kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, insya Allah pas detik-detik terakhir tersebut kita nggak akan kesulitan. Ya, makanya zikir itu penting. Ya, kenapa? Untuk melatih kita itu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Begitu kaget ngomong astagfirullah ya. Begitu takjub masya Allah ya. Mosok paket ngomong anjir. Latah ngoten man. Boleh Latah. Priya kira. Enggak tuh itu. Bahaya iki. Watire ya, watire. Engko susah-susah ngrokok detik terakhir malah sing diomongno sing enggak itu lho wedine. Makanya ya membiasakan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Itu tadi. Kenapa? Karena harapan kita nantinya detik-detik terakhir kita ada kesempatan meskipun hanya sebentar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, syukur-syukur ono sing nuntun. Nah, kadang dituntun itu isi angel ngomong. Ya, itu tergantung dari ucapannya semasa hidup. Nah, tapi insya Allah kita itu gampangane terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut, ya insya Allah gampang. Ya, insya Allah gampang. Ya, makanya jangan sampai nanti kalimat terakhir yang kita ucapkan di dunia ini tidak selain kalimat la ilaha illallah. Nah, kan gitu. Nah, yes. Oke, itu hadis yang kedua. Nah, bahaya ya. Soalnya kalam akhir kalam la ilaha illallah. Nah, terus hadis ini juga bisa menjadi dalil bayi lahir kok diadani. Ya, karena begini. Bayi ketika lahir itu kenapa kok diadani? Karena yang organ tubuh yang fungsi pertama kali daripada indera-inderanya manusia adalah pendengaran. Ya, jadi bayi sing peka pendengaran isi. Makanya diadani. Kenapa? Tujuannya adalah untuk ngenalno kalimat la ilaha illallah. Nah, gitu. Ya. Lelek bayi ini wong Islam ya kait lahir setelah musik no. Sejak musikan wis. Dan berat. Enggak heran akhirnya kodene ugal-ugalan ya. Jadi pas bayi lahir diadani tujuannya apa? Untuk mengenal kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Nah, maka nanti berharap anak ini nanti tumbuh menjadi seorang yang taat dalam ibadahnya. Oke, seperti itu. Hadis yang ketiga ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong, sik kangen. Man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa wong, utawa sapa man. Iku ngucap sapa man la ilaha illallah. Atau la ilaha illallah. La ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Min ghairi ujubin saking tanpa rasa ujub. Ujub itu pamer. Ya. Oh, kok pamer sih? Bangga diri. Ya. Min ghairi ujubin saking tanpa rasa ujub. Toro mongko miber. Ya, toro mongko miber. Biha kelawan kalimat la ilaha illallah. Atau biha kelawan kalimat ada bawah yang salah. Biha kelawan kalimat la ilaha illallah apa to irun manuk apa to irun manuk tahtal arsy ing dalem nisore arsy tahtal arsy ing dalem nisore arsy yusabbihu kang maca tasbih apa manuk. Yusabbihu kang maca tasbih apa manuk ma'al musabbihina sertane wong-wong kang padha maca tasbih. Ma'al musabbihina sertane wong-wong kang padha maca tasbih ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat.
wa yuktabu lan bakal den catet wa yuktabu lan bakal den catet lahu kedue man apa sawabuhu ganjarane man. Nah, wis. Hadis yang nomor 3, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa adanya rasa bangga diri, dalam artian tanpa adanya merasa bahwasanya dirinya yang paling baik di antara orang lain, maka yang demikian itu akan berterbangan sosok burung, ya, yang mana burung ini nanti akan membawa daripada pahala bacaan orang tersebut, yang mana burung ini nanti terbangnya di bawah aras. Ya, aras itu gimana bentuknya, wallahu alam, itu bukan bagian kita mikir aras kaya apa. Pokoknya aras itu makhluk yang terbesar. Aras itu makhluk ya. Ya, berterbangan di bawah arasnya Allah. Nah, berterbangan di bawah arasnya Allah, yang mana burung ini nanti akan bertasbih. Ya, jadi manuk iki kok iso bertasbih ngono ya. Ya maca tasbih. Ya, maca tasbih bersamaan, dikatakan di sini bersamaan dengan orang-orang yang bertasbih. Iku wa alam ya apa modele. Pokoknya gak bisa dinalar dengan akal iki ya. Ya, jadi inilah keunikannya, keunikan kekuasaannya Allah ini. Ya, kadang di ranah agama itu banyak sekali diceritakan, entah itu di dalam Al-Quran atau dalam hadis, hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal. Ya, lalu musingnya. Setiap perkara yang terlihat tidak masuk akal itu belum tentu menyalahi logika. Akan tetapi pikiran kita yang tidak sampai. Ya, pikirannya udah gak nutut. Ya. Jadi kadang perkara sing ketoke gak masuk akal, itu bukan berarti nyalai logika. Dalam artian bukan menyalahi kebenaran dulu ya. Mek kadang pikiran awake dhewe sing ora nutut. Karena keterbatasannya manusia itu tadi. Ya, contohnya apa Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu dipikir secara logika ya ora masuk. Tapi ku enggak salah. Oh Gusti Allah yang Maha Kuasa ya sir-sire lho. Ya. Yes koyo ngene kejadiane ya. Oh ono tasbih bro berubah jadi manuk. Kalimat la ilaha illallah ini tadi yang dibaca berubah jadi manuk, kemudian manuk ini bertasbih sampai dino kiamat. Tasbih gawe wong iku mau sampai dino kiamat. Ya, mari ngono ganjaran orang yang baca tasbih tanpa bangga diri tadi nanti dicatat ya pahalanya, ya, pahalanya akan dicatat sebagai orang yang selalu berzikir. Ya, hal seperti itu kadang tidak dipikir secara akal ya ora nutut. Ya, awak dhewe sing ora nutut. Tak menungso ora nutut mikir ngene iku wis. Karena tugas akal itu untuk meyakinkan, untuk membenarkan, bukan untuk menentang. Jadi kita dianugerahi akal ini adalah untuk membenarkan, ya, untuk meyakini dan membenarkan. Wis berarti apapun yang terjadi di luar nalar itu berarti sudah kekuasaane Gusti Allah. Wis ngono ae gampangane. Ya misalnya kok sampean ningali ono iwak kok gak renang tapi malah mumbul. Ya sudah. Yes. Oh ini berarti lek cara dipikir secara umum juga ono ceritane iso iwak iso miber kaya alam-alam ngono ya. Tapi lek Gusti Allah berkehendak, ayo bisa apa kita? Nah, ya kan? Iku seranae Gusti. Ya. Misale ono ndelok keajaiban opo to. Ono matahari kok terbit dari barat misalnya. Ya udah, kalau dipikir secara logika kan biasa kan dari timur ya. Ya seporo lek Gusti Allah memberikan suatu kehendak yang lain, ya kita tidak tahu. Ya, tapi yang jelas itu pasti terjadi. Nah ya, pokoknya ngono. Berarti bukan berarti itu menyalahi logika. Hanya saja pikiran kita sing ora nutut. Ya, mikir Gusti Allah ora nutut. Ya. Makanya yang berhak kita pikirkan bukan bagaimana zatnya Allah itu, akan tetapi yang berhak kita pikirkan adalah bagaimana ciptaannya Allah. Mikir makhluk ya, nggak usah mikir yok po wujude Gusti wis kejelaskan nutut. Ya, bahaya tenan ya. Sito-sito kuatire ini. Kalau kita membayangkan wujudnya Allah itu malah bahaya. Seakan-akan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, misalnya kita sholat membayangkan Allah koyo gede. Bahaya. Nyawang. Ya, bahaya sekali. Ya, berarti madano Gusti Allah kalau makhluk. Nah, negatifnya di situ.
Lantas bagaimana cara kita bisa khusyuk sholat? Nah, ini Imam Ghazali memberikan tipsnya. Berarti kita itu sholat cak iso khusyuk seakan-akan kita itu sholat disandingi orang yang kita segani. Ya, misalnya sama sholat pinggir Pak Guru, wah parawani. Nih, tidak setan. Wis ngono iku ya. Berarti seakan-akan kita membayangkan kita itu sedang sholat berdekatan dengan orang yang kita segani. Ya. Mbok iku misale contoh ya ono Pak Presiden pinggir awak dhewe yo ngono wah sholat sok khusyuk-khusyuk ngono yo. Yo padahal burine yo wong tuwek sing watu-watu iku. Itu Imam Ghazali memberikan kita tips seperti itu. Jadi seakan-akan kita itu apa? Ibadah berdekatan dengan orang yang kita segani. Ya, itu apa? Menjadikan perantara awak dhewe ibadah ini bisa agak-agak khusyuk. Khusyuk pol yo angel. Padahal kena nyamuk aja dikubur berarti sih khusyuk. Mikir benda-bendan Mas biasa. Iya tak. Curang-curang. Tapi sebenarnya yang dimasuk khusyuk itu bukan kok berarti konsentrasi penuh kok bablas itu. Yang penting itu tadi ya, istihdharul qalbi wa sukunul jawari, ya, hadirnya hati kita untuk memang benar-benar melaksanakan sholat dan tenangnya anggota badan. Itu sudah cukup jadi khusyuk. Wis ngono tok ae. Yo bukan berarti khusyuk koyo para sahabat itu ya untuk levelnya itu. Para sahabat itu khusyuknya memang asli original deh gitu. Sampai Sayyidina Ali itu kan kisahnya gimana? Begitu beliau terkena panah itu, ya, kena panah, akhirnya dawuh ini, wes panah ini nanti sampean cabut, lek pas saya sedang sholat. No, soalnya pas dicabut gak kerasa, saking khusyuke maksudnya, ya saking khusyuke nang menghadap Allah ya. Begitu dicabut cedak, pas salam, mesti cabut panahnya, sampun, ibarat Sayyidina Ali. Iki santai ini kerasa. Dicokot nyamuk sik pat ngene. Orang laku Oh, gempa titik Melayu. Ya itulah level usahanya orang itu seperti itu. Awake dhewe wis kan nutut ngene. Sing nutut-nutut ae ya. Makanya Imam Ghazali memberikan apa? Arahan itu tadi. Wis pokok tubuh kita bisa tenang, hati kita sudah berusaha hadir, itu sudah cukup dikategorikan sebagai khusyuk. Khusyuk level sedang. Level tinggi jelas gak nutut. Ya, jelas gak nutut. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang hatinya benar-benar bersih. Seperti contoh itu Habib Abdullah Al-Haddad yang punya Timbul Haddad itu ya. Ya saking khusyuknya sholat begitu takbir Allahu Akbar ya, mihrabnya nurani langsung rengat duar. Ya. Kena getaran itu mau tadi kalimat Allahu Akbar itu. Ya, Allahu Akbar langsung rengat duar. Ditandani ngono takbir rengat meneh duar. Saking apa hatinya itu wis level-level top wis wali-wali ngono. Ya awake dhewe wah. Karo ngantuk. Ya, seperti ya. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah ini ketika kita baca dengan tanpa adanya rasa bangga diri atau kita baca tanpa adanya kita menganggap lebih hebat daripada orang, lebih mulia daripada orang lain, maka yang demikian inilah nanti akan Allah catat pahalanya seperti orang yang